Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Oktavia, NPM 202-103-0243, Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Tahsinul Qiraah dengan dosen pengampu Ibu Indah Agung Suprapti, NPD. Soal pertama yaitu membaca surah Al-Qari'ah dengan tajwid yang benar dan juga menjelaskan 5 hukum tajwid di dalam surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya 5 hukum tajwid dalam surah Al-Qari'ah. Pada ayat pertama kita bisa menemukan hukum tajwid mad tabi'i, yaitu apabila alif yang sebelumnya ada huruf fathah. Cara membacanya yaitu panjang dengan 2 ketukan. Al-Qari'ah. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, yaitu apabila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah di sini ialah qaf. Cara membacanya yaitu lamnya dibaca jelas. Qari'ah, alif lam ini huruf qamariyah, lamnya dibaca jelas. Qari'ah. Selanjutnya ada hukum mad jaiz munfasil, yaitu apabila mad bertemu dengan hamzah yang berbeda kalimat. Mad di sini ialah alif yang sebelumnya ada fathah. Ini hamzahnya ialah alif, sudah berbeda kalimat. Jadi adro karena ma ini sudah satu huruf dengan ini sudah berbeda kalimat hamzahnya. Cara bacanya yaitu bisa 4-5 ketukan. Wa ma adro kamal qari'ah. Selanjutnya ada hukum alif lam syamsiah, yaitu apabila alif lam bertemu dengan huruf syamsiah. Huruf syamsiah di sini ialah nun. Cara membacanya yaitu alif lamnya tidak dibaca atau dihilangkan. Jadi dari nun langsung ke nun yang bertasjid, huruf bertasjid. Yauma yakunun nasu. Dari nun langsung ke huruf yang bertasjid. Selanjutnya ada hukum tajwid gunnah. Di sini nunnya memiliki hukum gunnah karena nun bertasjid. Tasjid ini huruf angka 3 yang terbalik disebut tasjid. Cara bacanya dengung dengan 3 ketukan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Selanjutnya ialah macam-macam waqaf. Soal kedua. Waqaf itu ada 4 macam. Yang pertama ada waqaf tam. Waqaf tam adalah mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara sempurna. Waqaf ini memiliki makna yang sempurna, tidak berhenti di tengah-tengah dan tidak berhubungan dengan kalimat setelahnya baik secara makna maupun lafaz. Contohnya dari surah Al-Baqarah ayat 5-6, ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Ayat 6. Illal ladzina kafaru, innal ladzina kafaru. Kedua ayat ini tidak berhubungan baik secara makna maupun lafaz, karena ayat kelima itu membahas tentang orang-orang bertakwa, sedangkan ayat ke-6 membahas tentang orang-orang kafir. Wakaf selanjutnya yaitu wakaf kafi atau wakaf cukup. Wakaf ini berhenti pada bacaan yang memiliki makna yang sempurna. Namun
berhubungan dengan kalimat setelahnya atau bacaan setelahnya secara makna, tidak secara lafaz. Contohnya dari surah Al-Baqarah ayat 6-7. Ayat 6, am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 7, khatamallahu ala qulubihim. Kedua ayat ini berhubungan secara makna karena keduanya sama-sama membahas tentang orang kafir. Selanjutnya ada waqaf hasan atau waqaf baik. Waqaf ini berhenti pada kalimat yang memiliki makna yang sempurna, namun berhubungan dengan bacaan atau kalimat setelahnya, baik secara lafaz maupun makna. Contohnya dari surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Keduanya memiliki sifat dari lafaz lillahi. Selanjutnya ada waqaf qobiih atau waqaf buruk. Waqaf ini berhenti pada kalimat yang tidak sempurna dan juga berhubungan dengan kalimat setelahnya baik secara makna maupun secara lafaz. Contohnya alhamdulillah. Lafaz pertama ini berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan yang kedua berkedudukan sebagai khobar, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu disebut sebagai qobi'i atau waqaf buruk karena dapat menyebabkan kerancuan baik secara tata bahasa Arab dan juga hukum ilmu nahwu. Selanjutnya hukum tajwid mim mati. Hukum tajwid mim mati ialah salah satu hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran. Hukum ini ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim mati dibagi menjadi 3, yaitu idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar. Idgham mimi yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim hidup. Cara membacanya yaitu dileburkan, dengung, dan ditahan. Saya beri contoh. Lahum masalah. Itu mim mati bertemu dengan ma, itu ma hidup, jadi idgham mimi. Selanjutnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, dibacanya itu ditahan dengan disertai samar. Saya beri contoh. Naba'uhum bil haq. Mim mati bertemu dengan ba. Selanjutnya idhar. Idhar itu ialah mim mati bertemu dengan huruf selain mim, ba, waw, dan fa. Karena kalau bertemu waw dan fa itu jadi idhar syafawi. Idhar ini dibacanya jelas. Saya beri contoh. Alam ya'lam. Lam dibaca jelas. Kemudian tadi ada idhar syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf waw dan fa. Itu dibacanya jelas, mim matinya jelas dan tidak dengung. Saya beri contoh. Wahum fih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.